Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sektor kosmetik di Indonesia justru tumbuh signifikan pada tahun 2020, yaitu sebesar 9,39%. Ini fakta menarik sih, karena di tahun 2020 kan sebenarnya orang banyak WFH ya, tapi ternyata makeup tetap harus on point nih buat Zooman. Which is a good news karena artinya ekonomi masih terus berjalan. Dan di podcast ini kita kan suka ngebahas nih bisnis yang cuan lestari. Gue kebetulan banget punya brand beauty lokal yang favorit banget, namanya Runa Beauty. Kalau kalian suka ikutin konten-kontennya Klinomik, kita sebenarnya udah sering banget bahas brand ini berkali-kali karena emang sekeren itu. Runa Beauty adalah brand beauty lokal yang menjadikan sustainability sebagai value dasar dari bisnis mereka. Jadi mereka nggak cuma create a high quality formula atau produk, mereka juga invest di R&D untuk bikin produk-produk inovatif yang menggunakan bahan lokal dan barang-barang yang tadinya cuma jadi sampah doang. In my opinion, they truly set up a new standard for local business in Indonesia and beyond. So, excited banget bisa ngobrol-ngobrol sama tim Rona Beauty kali ini. Hai Jesslyn, welcome to Klinomik Radio. Mungkin sebelum kita mulai obrolannya, I have to say something to you nih. Jadi aku tuh big fan banget sama Runa Beauty. Jadi aku udah mulai follow akun kalian sejak followernya masih 1,000-an. Aku pakai produknya Runa Beauty juga, and every time literally kalau aku ada kesempatan jadi pembicara, aku diundang jadi speaker, webinar, workshop, whatever, aku tuh literally always make a reference to Runa Beauty as a brand loh. Jadi kayak aku selalu ceritain semua inisiatif lingkungan yang kalian lakukan, told everyone that all business should be like Runa Beauty. So thank you so much for joining me on this episode, and excuse my fangirling moment there. Jadi ceritain dong Runa Beauty ini tuh apa sih, Jesslyn, and what's the story behind this brand? Oke, thank you so much first of all. Thank you udah undang Runa Beauty ke Klinomik Radio. Perkenalkan juga, nama aku Jesslyn sebagai marketing eksekutifnya dari Runa. Jadi sebenarnya tuh untuk ceritanya, awal mulanya founder aku, founder dari Runa Beauty sendiri ini tuh bekerja di sebuah perusahaan fashion yang berkecimpung dalam sustainable campaign. Nah, waktu dia menulis tentang campaign tersebut, dia menyadari bahwa kok ternyata sustainability ini tuh belum terlalu masuk ke beauty industry gitu. Padahal untuk food, F&B, atau kayak fashion itu udah mulai rising isunya. Tapi untuk beauty industry sendiri ini kayak masih lambat dan belum banyak research and development yang dilakukan untuk meningkatkan sustainability dari beauty industry. Makanya founder aku tertarik untuk sepertinya nih sebenarnya sudah saatnya untuk beauty industry juga mulai masuk nih ke isu sustainability, karena sustainability ini juga penting. Jadi karena itu dia juga punya interest juga sama beauty industry. Jadi selagi menghidupi passionnya founder aku juga, dan juga untuk melakukan sustainable innovations, terciptalah Runa. Jadi kesannya mungkin kalau peribahasanya lebih ke sambil menyelam minum air. Jadi melakukan passion sambil kita juga mencoba untuk memberikan solusi yang lebih sustainable ke market gitu. Keren. Nah, ceritain dong inisiatif cuan lestarinya Runa Beauty nih gini, karena kalau misalnya teman-teman lihat atau ada beberapa mungkin misalnya yang belum familiar sama Runa Beauty, kalau misalnya kalian beli produknya, terus lihat di Instagram account feeds-nya dan lain-lain, itu kan sebenarnya inisiatif lingkungan kalian tuh banyak banget gitu. Boleh nggak Jesslyn ceritain dong inisiatif lingkungan yang sudah kalian lakukan, and how do you come up with these ideas? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk sustainability sendiri, ini kita kan menjadikan sustainability ini sebagai value dasar. Jadi di setiap campaign atau di setiap produk yang mau kita launch, mulai dari setiap bisnis prosesnya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tetap menjaga value tersebut. Makanya untuk Runa sendiri, itu kita dimulai dari, mungkin dari packaging juga, kita ada seed paper. Kalian pernah beli Runa dan dapat thank you card kita tuh bisa ditanam karena terbuat dari seed paper. Untuk sekarang tuh tumbuhannya lavender. Nah, untuk nextnya mungkin lebih ke rempah-rempah biar bisa digunakan juga untuk masak gitu ya di rumah tangga. Terus untuk pengiriman juga kan sebenarnya kita memang masih membutuhkan sejenis plastik untuk melindungi kardus dari terkena liquid. Itu tuh kita menggunakan cassava bags, jadi kita nggak menggunakan kantong plastik sama sekali.
Runa juga menerima menerima packaging bekas pakai untuk di recycle kembali. Jadi setiap 5 packaging kosong Runa boleh dikembalikan ke kami dan kami akan memberikan satu buah moon flash atau lip color secara gratis sebagai gantinya karena sudah berpartisipasi. That's so cool. Nih, Jesslyn kan orang tuh selalu mikir ya kalau produk yang sustainable itu mahal, ada harga premium. Tapi menurut aku tuh harga produknya Runa Beauty tuh masih bersaing lah dengan produk-produk beauty lokal lainnya ya. Jadi sebenarnya how you manage this issue sih kayak gimana caranya kalian bisa punya produk yang bersaing sesuai dengan yang market lokal beauty sekarang gitu. Tapi sebenarnya kalian juga include and infuse the sustainability value itu gitu sebagai value dasar dari brand kalian gitu. Padahal sebenarnya kayak yang lain-lain itu kan kayak additional cost ya, kayak sheet paper dan sebagainya, packaging itu kan sebenarnya additional cost gitu. Tapi gimana sih? I want you to like help us debunk gitu loh, kayak myth yang bilang kalau produk sustainable tuh mahal. Padahal sebenarnya tuh ternyata bisa kok nih Runa Beauty manage itu semua gitu loh. Menarik. Jadi mungkin yang tadi aku lupa sebutin juga, Runa Beauty itu sebenarnya kita mencari supplier dari lokal juga gitu. Nah, kalau misalnya membahas sustainability sendiri, itu kita percaya sustainability is such a complex topic dan banyak faktor yang mempengaruhi baik lingkungan, masyarakat, dan juga ekonomi dalam skala besar, yang artinya sustainability sendiri itu akan menjadi perjalanan yang tidak berujung buat Runa dan untuk industri ini sendiri gitu. Being a truly sustainable brand, tapi cuman kayak we are a brand with a mission to find more sustainable ways of creating beauty products. Artinya di saat kita dikasih pilihan apakah kita mau menjadi lebih sustainable atau tidak, kita akan terus memilih yang lebih sustainable gitu. So we believe in small acts, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita masih bisa bersaing dengan harga produk beauty lokal lainnya karena kita selalu mencari supplier yang based di Indonesia. Nah, ini juga alasannya karena kita percaya kalau kita ambil supplier dari Indonesia, itu kita bisa mendukung juga local supplier. Itu yang pertama. Kedua, kita juga mengurangi carbon footprint. Kalau misalnya kita import, kan carbon footprint-nya yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, meskipun bahan baku kami tergolong lebih mahal dari rata-rata, ini diimbangkan dengan biaya distribusi dan transportasi. Jadi, karena lokal, biaya distribusi dan transportasinya justru bisa lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita import. Dan kebanyakan bahan baku dan material packaging kita juga lokal. Jadi semuanya tuh sebisa mungkin kita pasti cari local supplier. Karena kalau misalnya impor juga ada resiko kenaikan harga yang tiba-tiba, misalnya karena foreign exchange yang naik turun dan juga lead time dari impor yang lebih lama. Gitu. Nah, dengan mempunyai lokalisasi supplier ini, Runa mendapat harga yang lebih stabil dan lead time delivery yang pendek. Plus kita juga bisa order dengan volume sesuai yang dengan kita perlukan, gitu sih. Kalian beneran serius kan di proses research and development dari produk kalian sendiri gitu, nggak cuman berhenti di satu bikin lipstick gitu and that was it gitu. You guys actually go all the way untuk invest di proses research and development untuk bikin satu produk baru yang punya nilai value tinggi gitu in terms of reuse and menggunakan locally source juga gitu, tadi sejalan dengan yang barusan Jesslyn bilang gitu. Boleh nggak sih ceritain kayak prosesnya kayak gimana gitu? Apakah kalian kolaborasi dengan pihak tertentu misalnya? Nah, untuk itu Mareko Cosponge itu produk yang kita baru banget launching. Nah, sebelumnya kita punya beauty blender, itu Marble Fluff. Tapi ternyata kita menemukan ways buat kita bisa menghasilkan beauty blender yang lebih sustainable. Makanya kita hasilkanlah Mareko Cosponge dari limbah kelapa. Nah, dulu itu waktu founder kita sebelum membuat Runa itu pernah kerja di Jepang. Nah, dengan kerja di Jepang itu dia punya pleasure buat bisa ketemu sama industry leaders from a lot of biochemistry dan biotechnology company yang lagi shifting attention-nya ke beauty industry nih. That's why kita kayak membantu juga untuk Runa bisa mendapatkan koneksi dan future partners. Nah, alasan kita bisa menemukan Mareko Cosponge sebenarnya R&D-nya itu dimulai dari pas kita pertama kali cari supplier untuk palm oil.
Karena kan untuk palm oil sendiri kan isunya lumayan berat karena palm oil bisa menjadi pilihan tidak sustainable. That's why kita research ke perkebunannya dan mengambil sertifikasi RSPO. Jadi yang perkebunan yang sudah RSPO ini kita buktikan sendiri dengan kita pergi ke plantationnya. Dan ternyata pas kita ke sana banyak banget limbah yang berceceran gitu, baru ngeh kalau misalnya penggunaan kelapa nih segitu banyaknya dan ternyata waste-nya juga banyak banget karena batok kelapanya kan tidak bisa dipakai untuk apa-apa. End up di landfill atau kayak dibakar gitu. Jadi itu bisa menghasilkan carbon footprint juga kan jadinya karena dia dibakar. Nah, dari situ kita sadar bahwa limbah kelapa itu benar-benar banyak dan ternyata penggunaannya masih sangat minim. Runa langsung kontak lagi untuk ketemu sama farmersnya yang bisa jual kita tuh buat limbahnya doang gitu. Nah itu tuh terjadi di 2019 sampai di early 2020. Nah di pertengahan 2020 ini kita juga akhirnya kita ketemu sama partner yang bisa menghasilkan bio-based organic polymers. Nah ini jadi kalau misal beauty blender kan bisa kenyal gitu ya. Nah kenyalnya itu terbuat dari polyurethane-nya itu. Nah, polyurethane-nya itu biasa terbuat dari plastik. Di awal 2020 hingga pertengahan 2020, kita akhirnya ketemu sama partner yang lulusan PhD dari chemistry juga untuk membuat bio-based polymer gitu. Jadi terbuatnya dari turunan castor oil sama palm oil. Jadi itunya juga bio-based dan lebih mudah di-degrade gitu. Nah, ternyata dilanjutkan lagi waktu udah kita ketemu sama partner yang bisa bikin bio-based polyurethane itu, ternyata kita juga ketemu pabrik yang bisa menyatukan semuanya. Jadi kita udah punya suppliernya, kita udah punya bahan untuk membuat beauty blendernya, baru kita bisa menemukan pabrik juga yang bisa mengakomodasi apa yang sudah kita inginkan dan apa yang sudah kita research gitu. Nah makanya kita mulai produksi di bulan November 2020, baru kita launching kemarin di bulan April. Oke, luar biasa. Jadi prosesnya tuh dari tahun 2019 dan akhirnya launching itu 2021. Panjang juga ya. Karena banyak banget faktor yang sebenarnya kan beauty blender sangat dekat dengan penggunaan plastik. Jadi kita very selective dalam mencari supplier dan juga manufacturer gitu yang bisa memang mengakomodasi apa yang kita mau di end produknya. Iya ya, keren banget. Jadi sebenarnya itu kayak kalau misalnya dengerin cerita Jesslyn barusan tuh, we have like, I personally have a lot more appreciations gitu dengan produk yang akhirnya sampai di tangan aku gitu, karena ternyata untuk membuat satu produk sustainable gitu dan membuat satu produk yang punya misi-misi yang sejalan dengan mimpi awal kalian sebagai brand yang mengedepankan sustainability, terus juga pakai produk-produk yang tadinya jadi sampah terus kemudian akhirnya jadi produk yang bisa dipakai lagi, itu emang prosesnya panjang ya. It actually takes a lot of dedication gitu loh untuk ngerjain itu, and you guys did it gitu, keren banget. Thank you. Dan lanjut lagi nih, kan salah satu value yang kalian kedepankan juga kan kayak ethical and fair trade ya, sebagai nilai yang kalian anut nih. Terutama tadi kan juga ada sempat cerita soal vendor lokal dan sebagainya gitu. Nah, bisa dijelasin lebih lanjut nggak sih kayak how do you implement these principles gitu, terutama dalam proses pemilihan vendor, partners gitu. Mungkin bisa dijelasin buat teman-teman yang besok-besok nih punya mimpi, punya bisnis yang pengen juga menerapkan prinsip-prinsip ethical and fair trade ini, itu bisa di-share nggak tipsnya kayak gimana? Nah, untuk ethical and fair trade, kita percaya kita selalu mencari yang namanya conscious sourcing gitu. Jadi, kenapa kita lebih pilih conscious daripada kata ethical? Karena kayak menurut kami, segala sesuatu itu punya pilihan. Dan yang balik lagi, yang tadi sustainable menurut Runa adalah when we have two choices, dan yang salah satu adalah lebih sustainable, we need to choose that gitu. Nah, jadi untuk raw material sendiri, kami sebisa mungkin itu mendapatkannya dari lokal. Nah, dengan menggunakan bahan dan melakukan proses produksi di dalam negeri, itu juga kami percaya bisa mengurangi dan membantu juga untuk meminimalisir jejak karbon emisi yang kita hasilkan. Nah, untuk kualitas,
itu biasanya kami mengacu pada sertifikasi. Nah, contoh tuh seperti palm oil yang tadi, kita pasti mengacu ke RSPO. Yang RSPO itu artinya Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi memang dia sertifikasi yang sudah menseleksi perkebunan palm oil mana saja yang bisa memastikan kalau dia legal dan dia memastikan kesejahteraan dari pekerjanya juga gitu. Nah, in our view, untuk phases of product life cycle in order to evaluate the overall environmental impact itu dibagi jadi 4 proses. Yang pertama itu pre-manufacturing. Itu tuh untuk kayak kita understand dulu nih environmental impact dari kita produce raw material ingredients-nya dan packaging components-nya dan segala sesuatu yang terlibat di dalam proses produksi kita. Nah, kalau misalnya kita udah tahu environmental impact apa dari semua raw material yang kita pilih, baru itu bisa kayak membantu kita untuk memilih supplier mana yang memang kita mau collaborate dan kita kerjasama. Yang kedua itu di production. Waktu kita produce products, kita mementingkan kesejahteraan dan ethical labor dan fair pay dan safe manufacturing. Nah, ini jadi udah mulai masuk ke dalam proses kalau misalnya dalam proses produksi itu kan gak cuma tentang raw materialnya doang, tapi juga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Gitu. Nah, di satu sisi yang lain, selain dari labor, kita juga mementingkan dari karbon emisinya. Jadi lebih ke continuous effort buat minimizing waste, energy, sama material yang kita pakai. Yang ketiga itu di distribution. Nah, distribution ini includes both our online store as well as our retail partners. Misalnya kayak kita buka offline store, kita kan belum punya offline store di sekarang, jadi kita malah lebih ke consignment untuk offline. Dan kita pasti search for efficient distribution routes biar kita eliminate unnecessary emissions. Nah, yang terakhir itu disposal. Nah, kalau misalnya disposalnya ini, kita consider nih untuk memberikan impact dari supply chain. Jadi kayak such as evaluating an ingredients or components ability to be upcycled, recycled, or used. Nah, ini tuh include kita using upcycled materials, using recyclable materials. Nah, ini kayak kemarin yang Marikoko Sponge. Terus kita fully embracing new innovation and technology. Nah, ini juga Coco Sponge. Abis itu untuk next product launch, kita juga ada ini sedikit teaser. Kita menggunakan sugarcane tube untuk packagingnya. Jadi kita memang berusaha terus untuk memilih bahan yang lebih mudah di-degrade. Terus kita juga memakai material yang meminimalisir karbon emisi. Terus untuk kita juga encourage customer untuk reuse our containers atau merecycle containers yang kita kasih. Makanya kita memberikan kesempatan untuk customer juga bisa mengembalikan packaging yang sudah dipakai ke rumah gitu. Oke, keren banget. So excited untuk produk yang baru yang bentar lagi mau launching ini. Teaser. Terus ada nggak sih brand internasional di luar sana yang jadi benchmarking kalian gitu? Mungkin boleh beauty brand atau other brand juga boleh. Pokoknya yang kalian tuh biasanya kalau research atau kayak punya goals gitu tuh kayak pengen sekeren dan sustainable itu gitu misalnya. Kalau international brand kita suka sama Carewise. Tulisannya tuh KJAERWEIS. Itu Carewise. Iya. Aku tahu tuh mereka juga yang bisa kayak refill gitu kan, terus packagingnya yang silver kan. Iya, nah makanya kita terinspirasi banget sama mereka karena mereka kan luxury brand ya, dan luxury brand itu terkenal dengan ya namanya mass production, pasti minimal cost as possible gitu. Jadi untuk mereka sebagai the first luxury brand yang introduce refillable packaging waktu mereka launching itu kayak kita punya inspirasi untuk bisa memiliki komitmen yang sama dengan mereka gitu, karena mereka punya komitmen ke environment tuh oke banget, dan mereka juga pakai recycled packaging yang bisa di recycle gitu selain bisa di refill. I see. Kalau berdasarkan pengalaman kalian sebenarnya susah nggak sih untuk cari vendor gitu yang sesuai dengan prinsip dan misi-misi kalian gitu, dan susah nggak sih mengkomunikasikan value-value ini ke
audience kalian gitu atau ke customer? Ke customer sih mungkin nggak ya, sejauh ini semua customer Runa menurut aku, karena kan aku juga involved di Instagram reach dan dan content planning, dan menurut aku responnya sangat positif, dan memang sudah mulai tren sustainability ini udah mulai naik dan isunya sudah mulai dipandang masyarakat juga. Jadi menurut aku dengan value yang kita tawarkan, kita disambut baik oleh masyarakat. Kalau untuk vendor, mungkin kesulitannya adalah karena kita memegang sustainability ini, merambahnya juga ke cruelty free sama vegan. Jadi kan kalau misalnya kita lagi bikin produk atau kita lagi bikin packaging, kita sangat menjauhi adanya plastik dan animal derived kan. Jadi mungkin lebih bukan kesulitannya, mungkin yang perlu kita pilah dan yang pilihan yang agak sulitnya tuh jadi di situ waktu kita formulasi, waktu kita cari packaging, karena kita selalu menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan plastik dan animal derived karena kita kan pengen vegan gitu. Nah ini terakhir nih, boleh nggak sih sharing tips buat teman-teman yang mungkin pengen punya bisnis ramah lingkungan atau sekarang sedang merintis bisnis lestarinya di dalam rangka mengejar cuan lestari. Kalau kita kan kata-katanya cuan lestari ya, jadi kayak kita senang cuan, tapi gimana caranya tetap menjaga lingkungan tetap lestari gitu. Dan bener banget. Runa Beauty kan udah salah satu brand nih yang emang tadi bilang menerapkan prinsip sustainability sebagai value dasar gitu, dan semua yang kalian lakukan, keputusan bisnis, research and development terhadap produk dan bisnis yang kalian lakukan itu mengacu ke prinsip-prinsip itu gitu. Nah, boleh nggak cerita nih atau sharing tips buat teman-teman yang pengen nih punya bisnis ramah lingkungan atau peduli lingkungan kayak Runa Beauty? Kalau dari Runa sendiri, paling message yang paling penting yang bisa kita kasih adalah don't underestimate the smallest of actions. Cuan boleh, tapi this is the world that we live in and we need to love it too. Jadi kayak kita harus merawatnya juga gitu. Kalau misalnya kita nggak ada ini, kita mau tinggal di mana lagi kan sebenarnya. Jadi it's the smallest step that can ultimately add up to something greater. Jadi kayak mulai dari cutting out cheap, disposable, single-use beauty items kayak sheet mask, atau misalnya mengganti kapas dengan cotton pad yang reusable dan washable, itu udah salah satu kontribusi kalian yang bisa kalian lakukan untuk mendukung sustainability di beauty industry. And it's a good start. Thank you so much, Jesslyn, untuk ceritanya hari ini. Benar-benar inspiratif banget. Aku sih sebenarnya berharap ya teman-teman ketika dengar podcast ini bisa terinspirasi terhadap bisnis lestari, bahwa ternyata sebenarnya bisa kok gitu ya. Punya bisnis yang berkepedulian lingkungan gitu, dan salah satu tujuan kita untuk ngejalanin Clinomic kan juga sebenarnya kita pengen banget improve the demands gitu terhadap konsumen-konsumen yang peduli dengan bisnis yang peduli lingkungan, sehingga bisnis-bisnis yang peduli lingkungan ini juga semakin banyak dan makin thriving gitu. So, thank you so much, Jesslyn, for joining this Clinomic Radio. Mudah-mudahan makin sukses. Thank you. Thank you juga buat Clinomic yang udah undang Runa Beauty ke Clinomic Radio and for raising the awareness of sustainability throughout the market. Itu dia obrolan kami dengan Runa Beauty. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang punya beauty brand lokal lain atau bisnis-bisnis lokal lain di Indonesia untuk punya kepedulian terhadap lingkungan dan inisiatif keren lainnya seperti Runa Beauty. Buat teman-teman yang masih semangat untuk dengerin Clinomic Radio, jangan lupa pantengin terus minggu depan di episode berikutnya. Dan buat kamu yang mau berkolaborasi dengan kita dan mensponsori salah satu episode di Clinomic Radio di season ini, jangan lupa DM kita langsung melalui Instagram atau email kita ke halo@clinomic.co.id. We love to hear from you and please yuk dukung Cuan Lestari supaya jadi mainstream di Indonesia.